Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1086, Aku tidak berutang apapun padamu. Yun Feng menyadari sesuatu saat melihat ekspresi tuan keluarga Gong. Tuan kedua dari keluarga Gong pasti berpikir bahwa keluarga Gong memberinya tempat tanpa alasan. Sepertinya dia ada di sini untuk memintanya membalas budi. Memikirkan hal ini, Yun Feng hanya bisa mencibir di benaknya. Penatua, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan tuan kedua. Penatua ramuan mengangkat alisnya. Apa yang ingin dibicarakan oleh tuan kedua dari keluarga Gong dengan gadis kecil ini? Lupakan saja, lupakan saja. Karena itu urusannya, biarkan dia menanganinya sendiri. Penatua ramuan melambaikan tangannya dan masuk lebih dulu. Yun Feng berdiri di sana dan tidak bertanya dengan rendah hati atau sombong, Tuan kedua, ada apa? Hati tuan kedua sangat tenggelam. Feng Yun, ku dengar kau masuk ke sekolah Juxing dengan tempat keluarga Gong. Mendengar apa yang guru kedua katakan, Yun Feng yakin akan tebakannya. Sepertinya dia memang ingin memintanya untuk membalas apa yang disebut bantuan ini. Ya itu betul, Yun Feng masih sangat dingin. Tuan kedua tidak bisa menahan perasaan marah di benaknya. Dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah dia ingin dia mengambil inisiatif untuk bertanya? Karena kamu menggunakan tempat keluarga Gong, bukankah seharusnya kamu mengatakan sesuatu? Tuan kedua berkata dengan sabar. Yun Feng terkekeh dan dengan sengaja bertanya, Tuan kedua, menurutmu apa yang harus aku katakan? Tuan kedua segera mengerutkan kening. Kamu setidaknya harus memiliki sedikit rasa terima kasih untuk keluarga Gong. Apakah aku salah? Jangan lupa bagaimana kamu bisa masuk ke Juxing School. Masih ada senyum tipis di wajah Yun Feng. Sebelum dia mengatakan apa-apa, sebuah suara terdengar. Mengapa kamu meminta Feng Yun untuk berterima kasih kepada keluarga Gong? Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Itu Tianxing. Tuan kedua berbalik dan melihat Gong Tianxing. Dia segera berteriak, Gong Tianxing, perhatikan sikapmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Gong Tianxing berjalan dengan marah dan berdiri di depan Yun Feng. Melihat tuan kedua, dia hanya bisa mencibir. Sikap, bagaimana saya harus memperlakukan Anda? Tuan kedua, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Ketika tuan kedua melihat ini, dia sangat marah. Ini benar-benar pergantian peristiwa. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa sayapnya telah mengeras? Dia berani bersikap begitu kejam di depannya. Dia bahkan tidak melihat nama belakangnya. Bukankah nama belakangnya masih Gong? Dia berani memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Dia terlalu kasar. Gong Tianxing, kamu tidak berhak berbicara di sini. Menyingkir. Saya akan menyelesaikan skor dengan Anda nanti. Gong Tianxing tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir aku akan mundur hanya karena kamu menginginkanku? Apa hak Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Jika saya, Gong Tianxing, tidak bergantung pada keluarga Gong untuk apa yang saya miliki hari ini, apa hak Anda untuk meneriaki saya? Juga, Feng Yun tidak perlu berterima kasih sama sekali. Dia berutang budi pada keluarga Gong. Jika bukan karena posisi keluarga Gong, apakah dia bisa masuk ke sekolah Juxing? Sekolah Juxing bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun kapanpun mereka mau. Jika bukan karena keluarga Gong, dia bahkan tidak akan bisa mencapai tepi sekolah Juxing. Karena dia berutang budi pada keluarga Gong, dia harus mengembalikannya sekarang. Betapa tak tahu malu, teriak Gong Tianxing. Penatua kedua dari keluarga Gong segera berteriak dengan marah, Gong Tianxing. Kamu kecil, kamu hanya masuk ke sekolah Juxing karena keluarga Gong. Beraninya kau begitu tidak sopan. Aku pasti akan memberimu pelajaran hari ini. Tuan kedua mengulurkan tangan dan hendak meraih Gong Tianxing. Namun, mata hitam Yun Feng berkilauan saat dia mengelak ke samping dengan Gong Tianxing di tangannya dan memukul lengan master kedua dengan tangannya yang lain. Saat mereka berdua bersentuhan, mereka berdua merasakan kekuatan kuat pihak lain. Mata master kedua berkilauan dan dia segera berhenti. Yun Feng juga merasakan sedikit sakit di pergelangan tangannya, tapi ekspresinya tidak berubah. Tuan kedua, ada sesuatu yang perlu saya katakan dengan jelas. Saya menukar tempat-tempat keluarga Gong itu dengan nilai yang sama. Ini bukan hadiah dari keluarga Gong. Anda dapat meminta bantuan. Tapi aku, Feng Yun, tidak berutang apapun pada keluarga Gong.
Nilai yang setara apa? Apa maksudmu? Tuan kedua dari keluarga Gong memelototi Yun Feng. Jelas bahwa dia tidak tahu apa yang dia maksud. Melihat sikapnya, Yun Feng tahu bahwa tuan keluarga Gong mungkin tidak memberitahu siapapun di keluarga Gong tentang kesepakatan antara mereka berdua, bahkan kepada tuan kedua. Tuan keluarga Gong benar-benar tertutup. Karena tuan keluarga Gong tidak mengatakan apa-apa, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak tahu, kamu bisa kembali dan bertanya pada Guru Gong. Saya percaya Guru Gong akan menjelaskan kepada Anda. Adapun apa yang disebut bantuan yang Anda bicarakan, harap dipahami. Saya tidak berhutang apapun pada keluarga Gong. Apakah saudara laki-lakinya memiliki kesepakatan dengannya? Melihat tampilan acuh tak acuh Yun Feng, master kedua dari keluarga Gong bahkan lebih yakin tentang hal ini. Benar, meskipun beberapa tempat dari keluarga Gong ini tidak berguna, mereka tidak dapat diberikan begitu saja. Bagaimanapun, keluarga Gong masih harus memikirkan keturunan mereka. Sepertinya kakaknya mendapat sesuatu darinya. Apakah menarik untuk mengangkat dirimu begitu tinggi? Gong Tianxing mendengus dan meraih lengan Yun Feng. Ayo masuk. Penatua ramuan sudah lama menunggu. Anda harus tahu bahwa dia selalu menantikan Anda berbicara dengannya. Gong Tianxing, kamu, penatua kedua dari keluarga Gong tidak bisa menahan perasaan sangat marah ketika dia melihat betapa sombongnya Gong Tianxing dan bagaimana dia mengabaikannya, seorang senior. Namun, dia tidak bisa bergerak dengan mudah di depan Yun Feng di sekolah Juxing. Dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan keras dan berkata, saya tidak percaya Anda benar-benar memiliki keberanian untuk tidak pernah kembali ke keluarga Gong. Tunggu saja. Penatua kedua dari keluarga Gong pergi dengan marah, sementara Gong Tianxing berdiri di sana dengan raut wajahnya bengkok. Melihatnya seperti ini, Yun Feng mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, ada apa? Sebenarnya, apa yang dia katakan masuk akal. Seharusnya ada seseorang di keluarga Gong yang kamu sayangi, kan? Gong Tianxing terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia mengangkat wajah kecilnya tinggi-tinggi dan mengendus keras saat dia melihat ke langit dengan matanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah-olah dia menghibur dirinya sendiri. Seseorang yang aku sayangi, orang yang saya sayangi telah meninggalkan saya. Keluarga Gong itu, aku tidak akan kembali. Namun, dia benar tentang satu hal. Saya mengandalkan tempat keluarga Gong untuk masuk ke sekolah Juxing. Saya akan membalas budi ini cepat atau lambat. Saya tidak ingin berutang apapun kepada mereka. Yun Feng sedikit mengernyit. Tuan keluarga Gong adalah orang yang cukup baik, tetapi jelas bahwa tuan kedua saat itu adalah yang bertanggung jawab. Jika tuan keluarga Gong mengetahui kemampuan Gong Tianxing, dia mungkin tidak akan membiarkannya tinggal di sekolah Juxing seperti ini. Generasi muda dari keluarga Gong mungkin mengabaikan Gong Tianxing karena tuan kedua dari keluarga Gong. Namun, dia tidak akan mencampuri urusan keluarga Gong. Karena Gong Tianxing sudah mengambil keputusan, dia akan melakukannya. Yun Feng hanya akan mendukungnya sepenuhnya. Bab 1087, kompetisi peringkat dimulai, 1. Setelah ditolak oleh Yun Feng, tuan kedua dari keluarga Gong sangat kecewa. Dia berasal dari salah satu dari 4 keluarga terbesar dan merupakan orang yang kuat di keluarga Gong. Tapi dia diperlakukan sangat dingin oleh seorang gadis kecil. Bukankah dia akan kehilangan muka jika tersiar kabar? Semakin tuan kedua dari keluarga Gong memikirkannya, dia menjadi semakin marah, tetapi dia juga penasaran. Kesepakatan apa yang dibuat kakaknya dengan dia? Apa sebenarnya yang dia gunakan untuk menukar tempat keluarga Gong? Apakah itu senjata, sebuah harta karun, atau ramuan? Mengapa saudara laki-lakinya tidak menyebutkan apapun tentang ini kepadanya? Meskipun tuan dari keluarga Gong memikirkannya, hal terpenting baginya untuk datang ke sekolah Juxing kali ini adalah kontes peringkat. Menurut sumber terpercaya, kontes peringkat kali ini melibatkan masalah besar. 5 siswa teratas dapat mewakili sekolah Juxing untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut kontes persahabatan. Jika anggota keluarga Gong bisa mendapat tempat di dalamnya, itu akan menjadi yang terbaik untuk keluarga Gong. Keempat keluarga itu bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua keluarga di bawah 4 keluarga juga berpikir demikian. Sebagai murid dari 5 tetua, terutama mereka yang paling dihargai oleh para tetua, mereka sedikit banyak akan tahu tentang pertandingan persahabatan antara 3 akademi. Kali ini, mereka semakin bertekad untuk masuk ke 5 besar. Kali ini, mereka tidak hanya memperebutkan nama,
tetapi juga hak untuk mengikuti kontes persahabatan. Keempat, keluarga ingin menambah bahan bakar ke dalam api di kejuaraan ini. Jika mereka menjadi terkenal, mereka akan mendapatkan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya dari 3 pulau. Keluarga dengan level yang lebih rendah memiliki pemikiran yang sama dan bahkan lebih cemas. Jika mereka menonjol di kejuaraan ini, mereka mungkin bisa melompat. Keluarga Yu bahkan memiliki pemikiran seperti itu. Tidak mudah bagi keluarga Yu untuk mendaki di kota 1000 puncak. Status mereka tidak stabil sejak awal. Setelah kecelakaan antara Yun Feng dan keluarga Zhao, keluarga Yu menyinggung keluarga Zhao di kota 1000 puncak dan bahkan memiliki konflik dengan keluarga Gong, yang membuat tuan keluarga Yu semakin ketakutan di benaknya. Dan sekarang, pilar keluarga Yu, Yu Bai, diabaikan oleh tetua ramuan. Tuan keluarga Yu benar-benar merasa bahwa masalah keluarga Yu datang silih berganti. Untungnya, Yu Bai adalah murid yang dibanggakan oleh penatua keempat. Jika Yu Bai kehilangan ini, keluarga Yu tidak akan punya apa-apa. Kali ini, keluarga Yu bertekad untuk membiarkan Yu Bai mendapatkan tempat ini. Mereka harus mendapatkan tempat ini bagaimanapun caranya. Yu Bai sendiri juga berpikir begitu. Tidak ada yang akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu, terutama murid seperti mereka, yang dihargai oleh para tetua. Meskipun penatua keempat tidak mengatakan apa-apa, dia masih memiliki banyak harapan untuk Yu Bai. Kamu Bai, seberapa percaya diri kamu kali ini? Tuan keluarga Yu menatap Yu Bai dengan antisipasi di wajahnya. Yu Bai duduk di samping dengan ekspresi sedikit serius. Tuan, semuanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan saat ini. Jika ini adalah kontes peringkat terakhir, saya akan 70% percaya diri. Namun, kali ini berbeda. Yu Bai mengerutkan kening. Hati Tuan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat melihat ini. Mungkinkah ada kecelakaan? Jika Yu Bai tidak mendapatkan tempat kali ini, tetua keempat pasti akan sangat kecewa. Meskipun saya adalah salah satu dari 10 siswa teratas di kampus dalam dengan kekuatan saya bersaing untuk 5 besar kali ini. Apalagi murid tetua pertama dan tetua ketiga, sudah ada 2 murid tetua kedua yang berada di kelas 6 tingkat raja seperti saya. Ditambah dengan Feng Yun, yang baru-baru ini diterima oleh penatua kelima, saya bahkan tidak memiliki peluang 50% untuk masuk ke 5 besar. Kamu bahkan tidak 50% percaya diri. Tuan Yu melebarkan matanya. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin dia tidak 50% percaya diri? Bagaimana dengan meminjam bantuan dari luar? Bisakah Anda memperbaikinya? Kilatan cahaya tiba-tiba melintas melalui matanya yang pucat. Jika aku bisa mendapatkan ramuan elemen tingkat master, aku mungkin bisa mencoba keberuntunganku. Ramuan elemen tingkat master. Hati Tuan Yu segera menjadi dingin. Ada kurang dari seminggu sampai kontes peringkat. Di mana dia bisa menemukan ramuan unsur tingkat master? Apakah tidak ada cara lain? Yu Bai menggelengkan kepalanya. Ramuan unsur dapat sangat meningkatkan kekuatan unsur saya dalam waktu singkat. Saya dapat membuat terobosan dalam kontes peringkat kali ini, meskipun ada efek samping tertentu. Setelah itu, saya akan mengambil waktu untuk memulihkan diri. Jika kami ingin memperebutkan tempat kali ini adalah satu-satunya cara. Ramuan tingkat master, di mana saya bisa menemukannya? Tuan keluarga Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Benar, penatua ramuan. Dia pasti punya ramuan unsur di sana. Anda dapat pergi ke sana dan menemukan mereka. Itu tidak mungkin. Ramuan yang dibuat oleh tetua ramuan semuanya ada di gudangnya. Saya tidak bisa masuk. Tidak bisakah kamu menyelinap masuk dan mencari? Tuan, ini, jika kita ketahuan. Apakah kamu ingin tempat kali ini atau tidak? Jika ya, jadilah lebih berani. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus masuk 5 besar. Apakah kamu mengerti? Tuan keluarga Yu meneriaki Yu Bai, yang hatinya gelisah tergelitik. Benar, dia harus masuk 5 besar. Dia harus membuktikan dirinya. Dia harus menunjukkan kepada semua orang bahwa dia, Yu Bai, juga orang yang cakap. Akan lebih baik lagi jika dia bisa mengalahkan Feng Yun dalam kontes peringkat. Memikirkan hal ini, hati Yu Bai mau tidak mau bergerak dan pikiran ini muncul dengan tenang di benaknya. Tidak ada murid di cabang farmasi sama sekali saat ini. Tidak ada yang akan datang dan belajar bagaimana membuat obat. Penatua ramuan juga sangat sibuk karena kontes peringkat baru-baru ini. Dia sering kembali larut malam untuk beristirahat.
Pada siang hari, cabang farmasi sangat sepi, terlihat sangat dingin dibandingkan sebelumnya. Yubai melangkah ke cabang farmasi dengan gelisah dan melihat sekeliling seperti pencuri, takut dia akan melihat seseorang. Setelah berjalan lama, dia tidak menemukan siapapun. Yubai hanya bisa menghela nafas lega. Tubuhnya tidak mengelak lagi dan langkahnya menjadi lebih stabil. Tujuannya juga sangat jelas, halaman tempat sesepuh ramuan itu berada. Yubai berjalan ke pintu halaman dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia segera melangkah maju dan masuk. Ketika dia menghilang, dua sosok berjalan keluar dari halaman. Gong Tianxing melihat ke dalam dengan jijik. Ini benar-benar seperti yang kamu katakan. Dia di sini. Yun Feng terkekeh di samping. Tidak sulit menebak pikiran Yubai. Tuan keluarga Yu pasti mendorongnya untuk melakukan ini, atau dia tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Jika tetua ramuan mengetahuinya, Yubai akan berada dalam masalah besar. Bab 1088, kompetisi peringkat dimulai, 2. Betapa tercela. Kontes peringkat tergantung pada bakat nyata. Meskipun tidak ada aturan yang melarang penggunaan ramuan, siapapun yang peduli dengan wajahnya tidak akan melakukannya, kata Gong Tianxing dengan dingin. Yun Feng tersenyum lembut. Kali ini berbeda. Ini melibatkan kontes persahabatan dari 3 akademi. Siapapun akan melakukan apa saja untuk masuk 5 besar. Ramuan mungkin hanya permainan anak-anak. Apa? Akankah yang lain menggunakan beberapa cara juga? Yun Feng mengerutkan bibirnya. Itu sulit dikatakan. Belum lagi 4 keluarga, bahkan 5 tetua akan memperjuangkannya kali ini. Mereka pasti tidak akan pelit dengan harta apapun. Rahang Gong Tianxing terjatuh karena terkejut. Maka sangat sulit untuk mendapatkan tempat pertama kali ini. Feng Yun, saya mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Jangan memaksakan diri. Melihat Gong Tianxing sangat mengkhawatirkannya, Yun Feng tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir. Saya tahu batasan saya. Saya tidak pernah memaksakan diri. Baiklah, aku akan masuk dan menyapanya. Tunggu saja di luar. Gong Tianxing mengangguk. Yun Feng hendak masuk ke dalam, ketika Gong Tianxing meraih lengan bajunya. Yun Feng berbalik dan hanya melihat Gong Tianxing mengedipkan mata nakal. Jangan lupa untuk memberinya sesuatu yang baik. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Ini juga merupakan setan kecil yang potensial. Gong Tianxing melepaskan Yun Feng sambil tertawa dan menunggu di luar dengan tenang. Dia sangat yakin bahwa Yun Feng pasti akan menyapa Yubai dengan baik. Yubai memasuki halaman tempat sesepuh ramuan itu tinggal. Jantungnya berdebar tanpa henti. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang pencuri saat ini. Gerakan sekecil apapun akan membuatnya seperti burung yang ketakutan. Dia akhirnya datang ke ruang penyimpanan tetua ramuan dengan hati-hati di sepanjang jalan. Yubai melihat sekeliling dengan hati-hati lagi. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia menggeledah pakaiannya dengan panik dan akhirnya menemukan sebuah kunci, tapi itu jelas replika. Ini memang replika. Yubai sudah lama ingin melihat-lihat ruang penyimpanan tetua ramuan, tapi tetua ramuan selalu tidak mau. Sebagai siswa terbaik di cabang farmasi, Yubai percaya bahwa dia memiliki kualifikasi ini. Namun, tetua ramuan tidak menyukainya dan tidak membiarkannya masuk. Yubai marah. Dia akhirnya mengambil kesempatan untuk membuat salinan kunci, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk masuk. Orang tua itu tidak mau membiarkanku masuk, tapi dia tidak menyangka aku akan menyalin kunci tempat ini. Dia tidak akan membiarkan saya masuk. Aku akan membiarkan diriku masuk sekarang. Yubai berbisik marah sambil memasukkan kunci ke lubang kunci pintu. Tangannya sedikit gemetar dan dia akhirnya membuka pintu setelah beberapa usaha. Tidak ada batasan di ruang penyimpanan tetua ramuan. Dapat dikatakan bahwa tempat itu tidak dijaga. Selama mereka bisa membuka pintu, siapapun bisa masuk. Mengapa tidak ada penjaga? Secara alami, itu karena ini adalah sekolah Juxing. Murid mana yang berani memasuki wilayah tetua tanpa izin? Jika mereka ketahuan, mereka akan dikeluarkan dari sekolah Juxing. Belum lagi mencuri barang-barang para tetua. Bahkan jika tetua ramuan itu bukan salah satu dari 5 tetua, statusnya di sekolah Juxing sangat tinggi. Yubai tahu bahwa dia mengambil risiko besar kali ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Untuk masuk 5 besar, dia hanya bisa mengambil risiko. Pintu perlahan terbuka di depannya dan aroma tumbuhan menyerang lubang hidungnya, yang membuat jantung Yubai berdebar kencang lagi.
Dia akan melangkah selanjutnya. Mereka semua adalah ramuan tingkat master. Suara Yu Bai bergetar karena kekaguman saat dia melihat berbagai ramuan di rak dengan rakus. Ada nama dan label di bawah ramuan. Semuanya dibuat oleh tetua ramuan dan kualitasnya bervariasi. Yu Bai terengah-engah saat dia melihat mereka dan ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan semua ramuan ini. Yu Bai mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar dan hendak mengambil sebotol ramuan di rak. Saat jarinya hendak menyentuhnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya, membuat Yu Bai melompat. "Mengapa kamu di sini?" Yu Bai tiba-tiba berbalik dengan ketakutan dan kepanikan di wajahnya sehingga dia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara adalah Feng Yun, yang mengalahkannya terakhir kali, Yu Bai hanya bisa menyipitkan matanya. "Feng Yun, ini kamu." Dengan senyum tipis di wajahnya, Yun Feng bersandar ke pintu dengan malas. "Ini aku. Apakah Anda di sini untuk mengambil sesuatu dari ruang penyimpanan tetua?" Hati Yu Bai tiba-tiba menegang dan dia langsung berteriak marah. "Feng Yun, jika kamu tahu bahwa ini adalah ruang penyimpanan tetua ramuan, mengapa kamu masih datang ke sini? Keluar!" Yun Feng mengangkat alisnya. "Jika saya tidak bisa masuk ke sini, mengapa Anda bisa?" Saya pasti mendapat izin dari penatua ramuan. Aku punya kunci tempat ini." Yu Bai mengguncang kunci yang direplikasi di tangannya dan menatap Yun Feng dengan bangga. Dia tidak berharap Yun Feng tersenyum. Dia melambaikan jarinya yang ramping dan ada juga kunci di atasnya yang memancarkan titik cahaya. Murid Yu Bai menyusut dengan ganas. Bagaimana itu mungkin? Tetua ramuan memberinya kunci tempat ini. Melihat mata Yu Bai yang hampir terbakar amarah, Yun Feng tersenyum. "Kebetulan sekali. Saya punya kunci di sini juga. Tetua ramuan pernah memberitahu saya bahwa hanya ada 2 kunci ke tempat ini. Bolehkah saya bertanya dari mana asal kunci di tangan Anda?" Tangan Yu Bai yang memegang kunci itu penuh dengan keringat. Tetua ramuan memberinya kunci tempat ini. Mengapa? Ketika dia menjadi siswa terbaik di cabang farmasi, tetua ramuan tidak mengizinkannya masuk tidak peduli berapa kali dia bertanya. "Sudah berapa lama dia di sini?" "Dia memberinya kunci. Atau mungkin yang lebih tua memberikan kuncinya kepadamu." Yun Feng memberi Yu Bai alasan. Hati gugup Yu Bai tiba-tiba mereda. Dia terbatuk dan menyingkirkan salinannya. "Mengapa kamu di sini?" "Aku di sini untuk alasan yang sama mengapa kamu di sini." Yun Feng berjalan masuk dan menutup pintu. Ruang penyimpanan tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Semua lampu di dinding tiba-tiba menyala secara otomatis. Ada berbagai macam ramuan di deretan rak. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Yun Feng datang ke sini. Dia harus mengakui bahwa tetua ramuan itu memang sesuatu. Yun Feng telah melihat beberapa jenis ramuan yang dia baca dari catatan tuannya. Itu adalah ramuan tingkat tinggi. Dia tidak berharap penatua ramuan berhasil. Seperti yang diharapkan dari nama ini. Bab 1089, kompetisi peringkat dimulai 3. "Elder, kamu benar-benar mampu." Yun Feng memuji sambil berjalan ke sisi lain dan melihat berbagai ramuan di rak. "Elder sibuk dengan kontes peringkat. Dia meminta saya untuk datang ke sini secara teratur untuk membersihkan." Faktanya, tetua ramuan meminta Yun Feng untuk datang dan memeriksa pohon kuali emas. Pohon kuali emas juga diletakkan di ruang penyimpanan ini, tetapi di laci rahasia. Yu Bai hanya bisa menghela nafas lega di benaknya. Melihat Yun Feng tidak memperhatikannya, dia segera mulai mencari ramuan unsur. Semakin cepat dia menemukan mereka, semakin cepat dia bisa pergi. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Akan buruk jika tetua ramuan datang ke sini. Yun Feng melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi dan gerakan gugup Yu Bai. Dia berkata dengan lantang, "Penatua akhir-akhir ini dikerumuni dengan sangat buruk. Dia tidak bisa kembali sampai larut malam. Dia pasti sangat lelah." Yu Bai tiba-tiba merasa lega setelah mendengar itu. Ternyata dia masih punya banyak waktu. Tidak ada terburu-buru. Dia bisa meluangkan waktu untuk mencari. Yu Bai mencari di rak dengan matanya. Ada banyak ramuan yang belum pernah dia dengar, tetapi menilai dari namanya, itu pasti sangat berguna. Meskipun dia benar-benar menginginkan mereka, dia tidak bisa menerima terlalu banyak dengan Yun Feng di sini. Yu Bai berpikir sendiri, lupakan saja, mungkin ada kesempatan di masa depan.
Dia akan mengambil ramuan unsur kali ini. Ketika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Kemudian, akan ada yang ketiga kalinya. Begitu dia menjadi berani, dia menjadi lebih berani dan lebih berani. Beginilah cara seseorang menjadi pencuri biasa. Yun Feng tidak mengganggu pencarian Yu Bai. Dia bergerak dengan santai di samping dan membuat beberapa gerakan kecil dari waktu ke waktu. Dia melihat Yu Bai seperti tikus yang ketakutan. Setiap kali Yun Feng mengeluarkan suara, dia tiba-tiba akan menghentikan apa yang dia lakukan, takut Yun Feng akan memperhatikannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setiap gerakannya telah terlihat. Akhirnya, meski sangat gugup dan panik, Yu Bai bisa dianggap beruntung. Dia menemukan ramuan unsur di antara banyak ramuan dan langsung merasa senang. Dia tidak langsung mengambilnya, tapi melirik Yun Feng dengan hati-hati. Yun Feng berbalik dengan kooperatif dan pura-pura melihat ramuan di rak. Yu Bai segera mengambil kesempatan ini untuk meletakkan ramuan elemen di tangannya. Dia akan pergi ketika matanya melayang dan dia melihat botol ramuan di sisi ramuan unsur. Setelah melihat label di bawah, matanya melebar tiba-tiba. Dia segera menyapu botol ramuan ke dalam pelukannya tanpa berpikir. Yun Feng menunggu dengan sabar sampai Yu Bai selesai bergerak. Dia hanya berbalik setelah berpikir bahwa dia sudah selesai. Yu Bai kebetulan sedang terburu-buru untuk mengambil botol ramuan yang awalnya tidak dia rencanakan untuk dicuri. Ketika dia melihat Yun Feng berbalik, dia segera mengangkat sudut mulutnya. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu. Urus di sini. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu ingin aku memberitahu yang lebih tua tentang kunjunganmu? Wajah Yu Bai membeku dan dia langsung tertawa kecil. Jika tetua ramuan begitu sibuk, mengapa kamu perlu memberitahunya hal sekecil itu? Aku hanya di sini untuk melihat-lihat. Aku akan pergi dulu. Yu Bai berkata dengan tergesa-gesa dan segera keluar. Yun Feng hanya bisa mencibir ketika dia melihat betapa cemasnya dia bahkan tanpa menutup pintu. Dia perlahan berjalan ke tempat dia berdiri saat itu dan melihat ke tempat kosong di rak. Dia melirik ke samping dan tersenyum. Haha, kamu akhirnya keluar. Anda tidak melihat ekspresi pria itu saat itu. Dia seperti pencuri, panik dan bangga. Dia melihat sekeliling seperti pencuri, takut seseorang akan melihatnya. Ketika Gong Tianxing melihat Yun Feng keluar, dia segera melompat keluar dari samping dan memberitahunya bagaimana Yu Bai keluar saat itu dengan mengejek. Yun Feng terkekeh. Dia takut seseorang akan melihatnya, tetapi kamu melihatnya. Dengan blokade luar angkasamu yang melindungiku, dia tidak akan mengira aku akan melihatnya berjalan mendekat. Benar, benar, ramuan apa yang dia minum? Apakah Anda menambahkan sesuatu? Gong Tianxing menatap Yun Feng dengan antisipasi. Dalam pemahamannya, Yun Feng pasti akan memberi Yu Bai hadiah pertemuan pertama. Yun Feng tersenyum. Tentu saja, tapi dia menawarkan diri untuk menambahkannya. Aku hanya mendorongnya sedikit. Yun Feng berkata dengan misterius. Meskipun Gong Tianxing tidak terlalu mengerti, dia tahu bahwa Yu Bai tidak beruntung kali ini. Dia tersenyum bahagia di samping. Ada senyuman di sudut mulut Yun Feng. Ramuan unsur tidak diletakkan di sana pada awalnya. Dialah yang mengubah lokasinya. Pada saat yang sama, dia juga mengganti botol ramuan di sebelah ramuan unsur. Seperti yang diharapkan, Yu Bai segera mengambil kedua botol ramuan itu. Ada sedikit rasa dingin di mata Yun Feng. Manusia tidak bisa terlalu serakah. Yu Bai mengira dia akan menang dengan dua botol ramuan dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi dia tidak tahu bahwa ramuan tingkat master tidak dapat digunakan dengan mudah pada saat yang bersamaan. Jika dia menggunakannya pada saat yang sama dengan sembrono, konsekuensinya tidak terbayangkan. Baiklah, triknya telah dimainkan. Dia hanya akan menunggu untuk menonton kontes peringkat. Adapun tempat kosong di mana ramuan itu diambil, Yun Feng pasti membiarkannya. Penatua ramuan itu tidak buta. Ketika Yu Bai menggunakan ramuan dalam kontes peringkat, tetua ramuan pasti akan mengenali bahwa dia yang membuatnya. Pada saat itu akan hidup. Kontes peringkat datang seperti yang diharapkan. Pagi-pagi hari ini, sekolah Juxing luar biasa hidup. Pintu kampus dalam akan dibuka untuk para murid kampus luar pada hari-hari istimewa tersebut. Murid-murid kampus luar juga menggunakan satu-satunya kesempatan ini untuk memasuki kampus dalam. Kampus bagian dalam penuh dengan orang pada hari ini.
Sekolah Juxing dari kontes peringkat berada di area tengah kampus dalam. Arena tinggi telah didirikan di tempat ini hari ini. Sejumlah besar kursi observasi telah didirikan di sekitar. Pagi-pagi sekali, sejumlah besar murid dari kampus luar membanjiri dan langsung mengisi 70% kursi di sini. Secara alami, kursi juga dibagi. Karena jumlah orang, kampus luar menempati sebagian besar kursi, sedangkan murid kampus dalam hanya menempati 20%. 10% sisanya secara alami disiapkan untuk perwakilan keluarga. Mereka juga merupakan tempat dengan pemandangan terbaik. Saat orang-orang memasuki arena satu demi satu, area ini menjadi semakin semarak. Meski belum waktunya untuk kontes peringkat, emosi orang-orang sudah membengkak menjadi antusiasme tingkat tinggi. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah yang bersemangat. Siapa yang akan menjadi 5 besar dalam kontes peringkat kali ini? 5 besar kali ini sangat tidak pasti. Dapat dikatakan bahwa siapapun itu mungkin. Semua anak muda berdiskusi dengan gembira dan bahkan ada situasi di mana mereka tersipu saat berdebat. Dibandingkan dengan murid kampus luar yang berdiskusi dengan penuh semangat, murid kampus dalam jelas jauh lebih pendiam. Lagi pula, mereka tahu dalam benak mereka siapa yang lebih kuat. Namun, ada juga banyak ketidakpastian, terutama karena perekrutan baru tetua kelima, Feng Yun. Bab 1090, kompetisi ranking dimulai, 4. Segera, perwakilan keluarga dari berbagai ukuran tiba satu demi satu dalam hiruk-pikuk dan mengisi kursi terakhir. Setelah duduk, semua perwakilan keluarga harus bertukar obrolan ringan. Tuan dari 4 keluarga pasti duduk bersama. Keluarga lain secara sadar berkumpul bersama. Tuan dari keluarga Yu duduk di sana dengan tatapan tenang, seolah dia percaya diri. Ini menarik banyak perhatian keluarga lain. Mereka pasti mengira Yu Bai pasti akan bergegas ke 5 besar kali ini. Segera, 5 tetua muncul. Kontes peringkat akan segera dimulai. Hanya ada 20 orang yang berpartisipasi dalam kontes peringkat kali ini. Meskipun ada banyak murid dari 5 tetua, hanya ada beberapa tempat. Tidak semua murid dapat berpartisipasi. 4 orang dipilih dari setiap sesepuh untuk bersaing. Kontes peringkat adalah pertarungan antara murid-murid kampus dalam. Penekanannya adalah pada komunikasi. Namun, kali ini pertandingan persahabatan antara ketiga kampus tersebut berlangsung, sehingga jauh lebih panas. 20 dari mereka menarik undian untuk dipasangkan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, pemenang akan diputuskan sekaligus. Yang kalah akan tersingkir. Hanya ada satu pertempuran antara sesama murid. Jika 2 rekan murid berada dalam kelompok yang sama, mereka harus mengundi lagi. Ini juga adil. Kulanyi pasti tidak akan berpartisipasi dalam acara seperti itu. Dia tidak tertarik bergabung dengan tetua manapun, jadi dia pasti tidak akan berpartisipasi dalam acara semacam itu. Adapun kontes persahabatan antara 3 akademi, Feng Feng pasti akan membawanya ke sana. Kulanyi berdiri di pojok dan melihat kemeriahan di venue. Tidak ada senyum di matanya. Dia selalu melihat satu orang. Segera, 20 orang naik ring dan bersiap untuk menarik undian. Setelah 20 dari mereka naik ring, tuan keluarga Yu mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Bagaimana dia? Tuan keluarga Yu menatap Yu Yue di atas ring. Dia adalah murid dari tetua kelima. Yu Yue sepertinya telah memperhatikan tatapan tuan keluarga Yu. Dia mengangkat wajahnya yang tampan dan melengkungkan bibirnya ke arah tuan keluarga Yu dengan ejekan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan teriakan keras terdengar di telinganya. Pengundian-undian dimulai. Tuan Yu, melihat betapa bersemangatnya Anda, Yu Bai pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Tuan Yu tertegun sejenak ketika dia tiba-tiba mendengar percakapan orang lain. Dia akhirnya kembali ke dirinya sendiri dan menemukan bahwa dia sudah berdiri sedikit dari kursinya. Dia segera duduk dan tersenyum canggung pada yang lain. Dia menundukkan kepalanya sedikit saat jantungnya berdebar tanpa henti. Yu Yue juga berpartisipasi. Bagaimana tepatnya dia memasuki kampus dalam? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi murid tetua kelima dengan kekuatannya? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan keluarga Yu tidak yakin. Kontes peringkat kampus dalam di peron sudah dimulai. Ada 20 orang dalam 10 kelompok. Pelat nomor semua dimasukkan ke dalam kotak terbuka. 20 peserta maju untuk menarik nomor satu demi satu. Yun Feng dan Yu Yue tidak terburu-buru.
Mereka tidak peduli siapa yang akan mereka temui. Bukan hal yang buruk jika mereka berdua berada di grup yang sama, itu juga bukan hal yang buruk. Yun Feng melihat banyak wajah familiar di antara 20 orang itu. 4 orang yang dia lihat di gua bersama tetua ketiga hari itu semuanya hadir, begitu juga Yu Bai di sisi tetua keempat. Adapun murid-murid lainnya, mereka sama sekali tidak mengenalnya. Tian Kui dan yang lainnya berdiri bersama dan memilih nomor mereka. Mereka hanya bisa menghela nafas lega ketika mereka tidak harus bertarung satu sama lain. Melihat bahwa Yun Feng belum menggambar apapun, Tian Kui tidak bisa tidak memperhatikannya. Hua Ling juga mengamati Yun Feng dalam kegelapan. Haruskah dikatakan bahwa itu adalah kecelakaan bahwa dia bisa masuk ke dalam pengawasan penatua kelima? Ketika berita itu menyebar, banyak murid yang terkejut. Meskipun mereka tidak yakin apakah dia seorang summoner atau bukan, kekuatannya terlihat jelas. Siapa yang akan dia lawan? Hua Ling melirik Tian Kui. Bagaimana jika kakak senior Kui melawan Feng Yun di babak pertama? Meskipun kakak senior Kui sangat kuat, Feng Yun bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika sesuatu terjadi pada kakak senior Kui, itu akan sangat memalukan. Kamu tidak peduli dengan siapa dia bertarung. Hanya merasa beruntung jika bukan Anda. Orang yang berbicara adalah Yu Jin. Setelah diberi pelajaran oleh Yun Feng, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih patuh. Dia jarang keluar untuk menimbulkan masalah akhir-akhir ini. Sebaliknya, dia fokus berlatih dengan sepenuh hati dan kekuatannya sedikit meningkat dengan ini. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes peringkat jika di masa lalu, tetapi setelah kekuatannya meningkat, dia mencapai batas dan mendapat tempat terakhir. Yu Jin melihat lencana di tangannya. Itu No. 5. Jika Yun Feng menggambar No. 5, wanita itu mempermalukannya seperti ini terakhir kali. Kali ini, dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Dia akan membiarkannya merasakan penghinaan. Saudari muda, giliranmu. Rong Xin berjalan ke Yun Feng sambil tersenyum dan berkata dengan suara yang sangat rendah. Dia bahkan melirik Kulanyi di peron. Dia masih suka memanggil adik perempuannya. Lebih intim seperti ini. Rong Xin mengira suaranya cukup lembut, tetapi Kulanyi mendengar semuanya. Pelipisnya berdenyut hebat. Sangat bagus. Setelah kontes peringkat, dia akan memberitahu pria itu apa yang akan terjadi jika dia memanggil adik perempuan Yun Feng. Yun Feng melirik Rong Xin dan melirik Kulanyi dari sudut matanya. Seperti yang diharapkan, dia melihat bahwa setengah dari wajahnya yang tampan telah menjadi gelap. Yun Feng menghela nafas tak berdaya. Rong Xin memang bodoh. Penatua kelima sampai pada kesimpulan yang sama. Aku akan segera pergi. Jangan khawatir. Apakah menurutmu kita akan bertarung di babak pertama? Rong Xin memandang Yun Feng dengan antisipasi. Yun Feng merogoh ke dalam kotak dan dengan santai mengeluarkan plat nomor. Jika kita benar-benar bertemu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Melihat itu, Rong Xin hanya bisa menghela nafas pelan. Sayang sekali. Beberapa orang yang berdiri di samping Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjulurkan leher mereka dan melihat nomor yang ditarik Yun Feng. Mereka hanya bisa menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa dia bukan lawan mereka. Yun Feng tidak bisa menahan tawa di benaknya ketika dia menemukan gerakan kecil orang-orang ini. Yu Yue juga telah selesai menggambar angka. Saat ini, ke-20 orang itu semuanya telah menarik nomor. Setelah plat nomor semua orang diumumkan, ada yang senang dan ada yang sedih. Di babak pertama, tidak ada seorang pun dari sekte yang sama yang bertarung satu sama lain. Lawan Yu Yue adalah Yu Bai, yang sepertinya sudah ditakdirkan. Yu Bai melihat nomor di tangannya dan mendengus jijik. Dia memiliki peluang 200% untuk menang. Yu Yue pasti puas. Pertarungan dengan Yu Bai benar-benar bisa menghilangkan kekhawatiran terakhir di benaknya. Dia akan bertarung dengan bebas. Lawan Yun Feng juga cukup dramatis. Yu Yue melihat lencana di tangan Yun Feng dan terkekeh. Feng, aku tidak tahu apakah orang yang menjadi lawanmu beruntung atau tidak beruntung. Bab 1091, Karma, 1. Yun Feng mengangkat alisnya. Saudaraku, apa maksudmu? Yu Yue terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng melihat nomor di tangannya. Yu Jin, yang memegang nomor 5, memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya. Rong Xin, yang bodoh,
Sangat menyesal karena dia tidak bertarung dengan Yun Feng, tetapi dia segera mengatasinya. Jika mereka tidak bertarung di babak pertama, mereka akan bertarung di babak kedua. Jika mereka tidak bertarung di babak kedua, mereka akan bertarung di babak ketiga. Mereka akan bertarung cepat atau lambat. Angka-angka tersebut menentukan urutan pada saat yang bersamaan. 20 orang memulai kontes peringkat sesuai dengan urutan yang ditetapkan, dan pasangan kontestan pertama adalah Yu Bai dan Yu Yue. Saudaraku, kamu akan baik-baik saja. Yun Feng memegang tangan Yu Yue. Rong Xin menggoda dengan senyum di samping. Tidak masalah bahkan jika kamu kalah. Yun Feng memelototi Rong Xin. Rong Xin terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yu Yue, di sisi lain, terlihat sangat tenang. Aku tahu ada celah besar antara aku dan Yu Bai. Dia adalah ahli tingkat raja kelas 6 dan saya hanya di kelas 4. Meskipun saya tidak akan menang, saya akan mengulur waktu lebih lama. Yun Feng terkekeh. Kakak, lawan saja. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Anda mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Melihat ekspresi percaya diri Yun Feng, Yu Yue merasa terkejut. Feng, kamu. Baiklah, saatnya untuk naik. Yun Feng mendorong Yu Yue dengan lembut dan memberinya senyuman. Yu Yue terkejut pada awalnya, lalu tertawa kecil. Dia mengangguk pada Yun Feng dan berbalik untuk melangkah ke peron. Rong Xin berteriak di samping, lakukan, saudara muda. Yu Yue tiba-tiba terlihat malu, begitu pula Yun Feng. Rong Xin, berhenti bicara. Rong Xin menggaruk bagian belakang kepalanya dan berbisik, aku bahkan tidak bisa bersorak untuknya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, oke. Saat pasangan kontestan pertama tampil, suasana di venue pun semakin meriah. Yu Bai menjadi yang pertama naik ke atas panggung membuat Tuan Yu sangat bersemangat, tetapi ketika dia melihat bahwa lawan Yu Bai adalah Yu Yue, wajah Tuan Yu menjadi gelap, tetapi dia tidak khawatir dalam pikirannya. Dengan kemampuan Yu Bai dan ramuan yang dia dapatkan, Yu Yue hanyalah seorang sidekik. Tut, bukankah ini anak yang mengkhianati keluarga Yu? Keluarga Zhao berkata dengan sinis ketika mereka melihat bahwa Yu Yue bukanlah orang asing. Ini bisa dikatakan sebagai skandal bagi keluarga Yu. Diekspos dalam kesempatan seperti itu, mereka pasti merasa sedikit malu. Tuan Zhao, jangan menyebutkan masa lalu lagi. Tuan dari keluarga Zhao mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi keluarga lain dari semua ukuran berdiskusi dengan suara rendah. Sungguh ironis bagi keluarga Yu menghadapi keluarga Yu. Mendengar diskusi lembut orang lain, tuan keluarga Yu hanya merasa sangat malu. Dia menatap Yu Yue di peron dengan tegas. Semuanya disebabkan oleh ini. Kali ini, dia harus membiarkan Yu Bai menghadapinya dengan ganas. Kamu Yue, kamu masih memiliki wajah untuk berdiri di sini, kamu pengkhianat dari keluarga Yu. Yu Yue terkekeh dan tidak menjelaskan sama sekali. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan lagi. Dia hanya perlu mengetahui semua yang terjadi saat itu di benaknya. Dia tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ini adalah kontes peringkat. Jangan bawa apa-apa lagi. Hahaha, mengapa? Kamu terdengar seperti ingin mengalahkanku. Yu Bai menatap Yu Yue dan mendengus padanya. Dengan kekuatanmu dari tingkat 4 tingkat raja, kamu memiliki keberanian untuk ingin mengalahkanku. Angan-angan. Tidak diketahui siapa yang akan menang. Yu Yue tersenyum acuh tak acuh. Sikap tenang ini benar-benar membuat Yu Bai marah. Yu Bai segera membalik tangannya dan sebuah tongkat muncul di tangannya. Dia melambaikan tongkatnya ke depan dengan tiba-tiba dan elemen api yang luar biasa kuat dan antusias segera muncul. Mari kita lihat bagaimana kamu mengalahkanku. Panah api. Desir, suara anak panah yang menembus udara datang langsung ke arah Yu Yue. Yu Yue merasakan suhu tinggi datang ke arahnya dan tubuhnya dengan cepat mengelak ke samping, nyaris menghindari panah api Yu Bai. Melihat itu, Yu Bai hanya mendengus dan dengan cepat membalik tongkat di tangannya. Dalam sekejap, lusinan panah api ditembakkan satu demi satu. Bom, boom, boom. Elemen api menghantam tanah, menciptakan suhu yang luar biasa tinggi. Para murid yang menyaksikan kompetisi dengan mata terbelalak tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kontes peringkat kampus dalam memang berbeda. Sudah ada pertempuran yang intens tepat setelah awal. Jelas bahwa Yu Yue hanya bisa menghindari pengeboman terus-menerus dari Yu Bai. Tubuhnya dengan gesit melewati panah api. Mustahil baginya untuk tidak terluka,
tetapi dia juga tidak terluka parah. Melihat Yu Yue bisa mengelak dengan begitu gesit, Yu Bai mau tidak mau berteriak. Apakah kamu hanya tahu bagaimana berlarian seperti tikus? Yu Bai tiba-tiba berhenti dan melompat ke langit. Dia memandang Yu Yue, yang dalam keadaan menyesal, dari atas dan mencibir. Jika kamu hanya tahu cara menghindar, aku tidak akan memberimu tempat untuk bersembunyi. Medan api. Yu Bai mengayunkan tongkat di tangannya dengan keras dan elemen api yang menghanguskan tiba-tiba muncul di sekitar Yu Yue, langsung berkumpul dari tanah dan mengelilingi ruang itu. Api merah terang benar-benar memblokir semua rute pelarian Yu Yue. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Yu Bai berdiri di langit dan menatap Yu Yue, yang terjebak di fire field, saat dia tertawa terbahak-bahak. Orang-orang muda yang menonton di samping bersorak lebih keras. Tuan dari keluarga Yu, yang murung sepanjang waktu, akhirnya tersenyum. Yu Bai memang pilar keluarga Yu. Saudari junior, apakah junior brother akan baik-baik saja? Rong Xin melihat pemandangan di peron dengan cemas. Api yang mengamuk membawa panas yang menyengat, yang membuatnya merasa sangat pengap. Yun Feng tidak bisa menahan sakit kepala saat mendengar judul ini. Dia menatap lapangan api pucat dengan senyum di bibir merahnya. Tentu saja dia akan baik-baik saja. Hahaha, Anda ingin mengalahkan saya dengan kekuatan Anda. Di kehidupanmu selanjutnya, aku akan membakarmu menjadi abu sekarang. Yu Bai berdiri di langit dan berkata dengan angkuh. Beberapa tetua yang duduk di platform lain semuanya tampak tenang. Penatua keempat memandang Yu Bai sambil tersenyum. Meskipun muridnya tidak memiliki kepribadian yang baik, dia kuat dan metodenya kejam. Kakak kelima, kamu sama sekali tidak terlihat khawatir. Penatua keempat menoleh dan melihat ke samping. Penatua kelima sedang duduk di sana dengan santai. Meskipun Yu Yue berada dalam situasi seperti itu, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mendengar apa yang penatua keempat katakan, penatua kelima tertawa kecil. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pemenangnya belum diputuskan, kan? Bab 1092, Karma 2. Ekspresi penatua keempat sedikit berubah. Melihat tampilan santai dari penatua kelima, dia curiga di benaknya. Raja kelas 4 versus Raja kelas 6. Pemenangnya belum diputuskan. Mungkin, tetua kelima memberi Yu Yue sesuatu yang bagus. Lihat, apakah Firefield akan dihancurkan? Teriakan tiba-tiba terdengar dari area penonton. Mata semua orang segera kembali ke platform lagi. Penatua keempat juga sama. Setelah melihat ke atas, ada ketidakpercayaan yang jelas di matanya, sementara Yu Bai di langit melebarkan matanya seperti katak. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Yu Bai tiba-tiba meraung di langit dan mengarahkan tongkat di tangannya ke bawah dengan ganas. Energi elemen api di lapangan api tiba-tiba meluas beberapa kali, tetapi tidak bisa menghentikan ledakan yang semakin jelas di tepi lapangan api. Aduh! Diiringi dengan raungan dahsyat, bayangan hitam melompat keluar dari Firefield, yang terbelah dua oleh kekuatan dahsyat dari dalam. Whoosh! Firefield tiba-tiba pecah dari dalam dan semua elemen api dilepaskan. Suhu yang sangat panas datang seperti gelombang panas yang membuat banyak orang di area penonton berkeringat panas. Sosok yang terbang keluar darinya berputar dengan lembut di udara dan menuju klon Yu Bai dengan kecepatan kilat. Tidak, ini tidak mungkin. Yu Bai masih sok. Bidang apinya rusak. Bagaimana anak ini bisa memecahkannya? Kamu Bai. Setiap momen pertempuran adalah kunci keberhasilan atau kegagalan. Suara dingin Yu Yue terdengar di telinga Yu Bai. Kemudian, rasa sakit yang kuat datang dari pinggang dan perut Yu Bai. Punggungnya tiba-tiba membungkuk dan dia dipukul ke tanah dari langit. Boom! Tubuh Yu Bai jatuh langsung dari langit dan mendarat di tanah peron. Ada lubang yang dalam di bawah tubuhnya. Yu Bai terbaring di dalam lubang dengan darah sudah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menatap orang di langit dengan tubuh yang sedikit berkedut. Rasa sakit di dadanya datang gelombang demi gelombang, membuatnya tidak mungkin keluar dari lubang. Tubuh penyihir yang lemah membatasi kecepatan dan metode serangan mereka. Yu Yue adalah seorang pejuang dan dia mengandalkan kekuatan dan kecepatan. Begitu seorang penyihir diserang dalam pertempuran jarak dekat, dia hanya akan berakhir seperti Yu Bai kecuali dia memiliki elemen angin untuk kecepatannya. Sungguh kejadian yang mengejutkan. Sorakan nyaring tiba-tiba meledak dari kerumunan. Sorakan anak muda juga datang. Yun Feng hanya menatap Yu Yue dengan senyum di matanya,
sementara Rong Xin melihat pedang panjang yang dipegang Yu Yue sekilas dan segera melebarkan matanya. Pedang panjang itu, milik guru. Kakak kelima, kamu memberikan pedang panjang itu padanya. Elder keempat segera berbalik dan meraung tak percaya saat melihat senjata di tangan Yu Yue. Elder kelima duduk di sana dan menggali telinganya saat dia meliriknya. Kakak kelima, kamu benar-benar murah hati. Penatua ketiga terkekeh. Pedang panjang ini adalah senjata tingkat 9 dari tingkat raja. Anda memberikannya kepada anak kelas 4. Bahkan kami tidak memiliki kemurahan hati Anda. Haha, saudara kelima, kamu benar-benar murah hati. Penatua pertama juga terkekeh. Penatua kelima duduk di sana dan mengangkat sudut mulutnya dengan acuh tak acuh. Jika kamu bisa memberi muridmu sesuatu yang baik, aku pasti bisa memberikan sesuatu untuk muridku juga. Itu tergantung pada apa yang kamu berikan. Bagaimana Anda bisa memberikan senjata tingkat 9 tingkat raja dengan begitu mudah? Penatua keempat meraung ketidakpuasan di samping. Tetua kelima menggali telinganya lagi. Kakak keempat, jika kamu tidak puas, kamu bisa memberikan tongkatmu kepada Yu Bai dan membiarkan mereka bertarung lagi. Kakak kelima, kamu, mata penatua keempat berkilauan. Benar-benar lelucon. Bagaimana dia bisa memberikan tongkatnya kepada seseorang begitu saja, bahkan jika itu adalah Yu Bai. Aku hanya meminjamkannya kepada anak ini untuk sementara waktu. Penatua kelima terkekeh dengan nada tidak berdaya. Betul sekali. Jika bukan karena Feng Yun, dia mungkin tidak akan bisa mengeluarkan benda ini. Karena gadis ini melihatnya, tidak ada gunanya dia menyimpannya. Dia pasti harus memanfaatkannya sebaik mungkin saat ini. Pada akhirnya, penatua keempat hanya bisa mendengus. Meskipun agak dibuat-buat untuk raja kelas 4 menggunakan senjata kelas 9, itu lebih dari cukup untuk menembus medan api Yu Bai. Sekarang Yu Bai ditinju dengan sangat keras, tubuhnya mungkin akan terluka juga. Kekokohan fisik seorang penyihir terlalu buruk. Baiklah. Benda itu tidak berguna bagi kakak kelima sendiri. Karena Yu Yue adalah seorang pejuang, meskipun ini terlalu dini, dia memberikannya kepada orang yang tepat. Tetua kedua berkata, mata penatua pertama dan penatua ketiga berkilauan dan mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Rong Xin, yang menyaksikan pertempuran dari samping, sangat terkejut. Kapan benda yang digantung tuannya di ruangan itu jatuh ke tangan Yu Yue? Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum. Dia hanya meminjamnya. Jangan khawatir, dia akan mengembalikannya padanya. Rong Xin menggaruk kepalanya. Itu tidak perlu. Tuan toh tidak membutuhkannya. Yu Yue mendarat dari langit dengan tubuh anggun. Pada saat itu, mata hampir semua orang terpesona. Tuan Yu duduk di sana dengan kaku dan menatap Yu Bai di dalam lubang dengan wajah penuh debu dan darah di mulutnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah menyangka Yu Bai akan dirobohkan seperti ini. Kamu Yue? Dia. Tuan Yu, kekuatan Yu Yue tidaklah buruk. Mengapa saya tidak melihatnya saat itu? Apa dia menyembunyikan sesuatu? Tuan Zhao datang untuk menambah penghinaan pada cedera lagi. Seperti yang diharapkan, Tuan Yu terlihat lebih buruk setelah mendengar itu. Tuan Zhao terkekeh dan pikirannya sangat puas. Sayang sekali, bakat seperti itu meninggalkan keluarga Yu. Guru Anda, jangan menyesalinya. Wajah tuan keluarga Yu berkedut dan ada sedikit keengganan di hatinya. Kekuatan Yu Yue saat ini jelas berada pada level yang berbeda dari sebelumnya. Ketika dia kembali ke keluarga Yu, dia hanya berada di level penguasa. Dan sekarang, dia tiba-tiba melompat ke kelas 4 tingkat raja. Dia telah bangkit begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Apakah semua ini benar atau tidak, itu adalah kerugian besar bagi keluarga Yu. Jika dia tidak meninggalkan keluarga Yu akan memiliki bakat lain dan jaminan lain sekarang, tapi sekarang, Feng Yun, itu semua salahmu. Jika Anda tidak menghasutnya untuk meninggalkan keluarga Yu saat itu, dia tidak akan berpikir untuk pergi sama sekali. Gadis kecil itu pasti mengetahui kekuatan sejati Yu Yue dan kemudian dengan sengaja menghasutnya untuk mengkhianati keluarga Yu agar dia bisa menggunakannya. Betapa liciknya Feng Yun. Tuan Yu mengertakkan gigi dalam kebencian di sisi ini dan dia juga sangat menyesal dalam pikirannya. Saat ini, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia bisa menciptakan kesempatan bagi Yu Yue untuk kembali ke keluarga Yu. Dia bisa berkulit tebal dan berbicara dengan pria itu lagi. Nama belakang Yu Yue tetaplah Yu. Dia bisa melupakan tentang melepaskan diri dari keluarga Yu.
Bab 1093, Karma 3. Yu Bai, yang berada di peron, terjebak di lubang yang dalam. Ketika rasa sakit di dadanya akhirnya berlalu, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Ada bintang di depan matanya dan dia hanya merasa pusing. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan musuh. Dia benar-benar tidak mengharapkan Yu Yue untuk dapat menembus fire field-nya. Namun, ketika dia melihat senjata di tangannya, dia langsung mengerti bahwa itu bukan kekuatannya sendiri. Itu adalah senjata tingkat 9 dari tingkat raja. Penatua kelima memberinya hal yang sangat bagus. Memikirkan hal ini, Yu Bai tidak bisa menahan perasaan sedih. Meskipun Penatua keempat memiliki harapan yang cukup tinggi untuknya dalam kontes peringkat kali ini, dia tidak memberinya hadiah apapun. Jika dia tidak mengambil risiko untuk mencuri ramuan itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Penatua kelima sangat baik kepada muridnya, yang membuat Yu Bai sedikit kesal di benaknya. Jadi bagaimana jika dia memiliki harapan yang tinggi untuknya? Penatua keempat tidak memberinya apa-apa, bukan? Berbicara tentang ini, dia benar-benar menganiaya Penatua keempat. Penatua keempat cukup percaya diri pada Yu Bai. Dia tidak memiliki banyak barang bagus dan dia tidak bisa memberikan Yu Bai tongkatnya. Dia hanya memiliki botol ramuan dan barang yang terbatas. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya setelah memberikannya. Penatua keempat tidak memberinya apa-apa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yu Bai akan sangat tidak puas dengan pikirannya. Yu Yue tidak menyerang untuk kedua kalinya, tapi berdiri di sana dengan tenang dan menatap Yu Bai. Yu Bai jatuh ke dalam lubang dan mengurangi rasa sakitnya. Dia akhirnya berjuang untuk berdiri dari lubang. Melihat pemandangan ini, Penatua keempat hanya bisa menghela nafas lega. Jika muridnya dihabisi dengan pukulan, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Bah! Yu Bai memuntahkan darah bercampur debu di mulutnya dan menyentuh mulutnya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Yu Yue tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberinya senyum tipis. Ada juga luka kecil di tubuh Yu Yue. Lapangan api kurang lebih menyebabkan dia beberapa luka saat itu, tapi itu tidak masalah. Mereka berdua dalam keadaan menyesal saat ini. Yu Bai menggertakkan giginya dengan keras dan merasakan darah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah dalam pikirannya. Anda hanya seorang prajurit kelas 4. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Bola api. Yu Bai berteriak lagi sambil membalik tongkat di tangannya. Dalam sekejap, bola api besar meraung. Yu Yue tidak mengelak kali ini. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dengan keras dan pedang mengeluarkan suara mendengung lembut, langsung memotong bola api menjadi dua. Yu Bai langsung marah saat melihat ini. Dia benar-benar tidak percaya. Segera, bola api naik kemana-mana. Kekuatan mental Yu Bai di luar rata-rata. Kalau tidak, jika orang biasa melepaskan ledakan magis yang begitu kuat, kekuatan mental mereka mungkin sudah habis. Orang-orang muda yang menyaksikan pertempuran di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Penyihir ini memang kuat. Ada ledakan terus-menerus di peron dan serangan elemen api tidak berhenti untuk waktu yang lama. Kekejaman Yu Bai memang terpuji, tetapi di bawah kendali kemarahan seperti itu, serangannya jelas agak terburu-buru dan dia tidak tahu harus fokus pada apa. Meski kekuatan mentalnya lebih kuat dari orang biasa, itu saja. Dalam serangan yang benar-benar kacau, konsumsi seperti itu tidak diragukan lagi sia-sia. Dengan senjata Yu Yue tingkat 9 tingkat raja, meskipun dia hanya memiliki kekuatan tingkat 4 tingkat raja, dia sudah cukup untuk diikat dengan Yu Bai sekarang. Memikirkan hal ini, Yu Bai mau tak mau merasa cemas akan kesuksesan yang cepat. Dia ingin menang dalam waktu singkat dan memberi Yu Yue peringatan. Dia tidak ingin menemui jalan buntu dengannya seperti ini. Kilatan kegelapan melintas di mata Yu Bai. Dia segera berhenti menyerang dan membalik pergelangan tangannya, mengeluarkan sebotol obat. Tuan Yu hanya bisa menyipitkan matanya saat melihat ini. Apakah dia ingin menggunakan kartu truf ini di babak pertama? Ini adalah pertempuran pertama. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, bagaimana jika dia menghadapi musuh yang kuat? Namun, Yu Bai tidak peduli saat ini. Hanya ada pikiran menjatuhkan Yu Yue dari panggung di benak dan matanya. Dia hanya tahu bahwa semua kesabarannya telah habis. Ketika Yu Yue melihat ramuan di tangan Yu Bai, wajahnya sedikit menggelap. Feng telah memperingatkannya sebelumnya bahwa cara yang jelas bagi penyihir untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan meminum ramuan itu. Seperti yang diharapkan,
Yu Bai juga menggunakan jurus ini. Begitu ramuan di tangan Yu Bai muncul, itu langsung menimbulkan kehebohan di tempat kejadian. Penatua keempat tidak bisa membantu tetapi merasa kaget di benaknya ketika dia melihat ini. Kapan dia memiliki ramuan tingkat master seperti itu? Kakak keempat, kamu juga murah hati. Anda bersedia memberinya ramuan seperti itu. Penatua kelima terkekeh dan melirik penatua keempat. Penatua keempat tidak tahu harus berkata apa. Ramuan ini jelas tidak diberikan olehnya. Yu Bai hanyalah pembuat ramuan bintang 3 tingkat lanjut. Di mana tepatnya dia mendapatkan ramuan ini? Besar, anak ini pencuri. Tetua ramuan yang duduk di samping tiba-tiba berkata, yang membuat ekspresi kelima tetua berubah. Saudaraku, apakah kamu tidak memberi Yu Bai ramuan itu? Apa maksudmu memberikannya padanya? Ini jelas ramuanku. Anak ini mencuri ramuanku. Penatua ramuan melihat botol ramuan di tangan Yu Bai dengan api di matanya. Tidak bisakah dia mengenali ramuan yang dia buat sendiri? Betapa berani. Pria ini berani masuk ke ruang penyimpanannya. Ini, penatua keempat tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasa wajahnya panas. Yu Bai melakukan hal seperti itu. Para tetua lainnya juga memiliki ekspresi yang berbeda. Pada akhirnya, penatua pertama berkata, kami akan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi setelah kompetisi. Yu Bai tertawa terbahak-bahak. Kamu Yue, apakah kamu tahu apa ini? Saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya hari ini. Yu Bai mengangkat kepalanya dan meminum botol ramuan itu. Dia hanya merasakan semacam kekuatan yang tiba-tiba berkembang di ruang spiritual di tubuhnya, membuatnya merasa nyaman. Benar, ini adalah kekuatan yang memabukkan. Yu Bai membalik pergelangan tangannya lagi dan sebotol ramuan muncul. Penatua ramuan tidak bisa membantu tetapi berdiri ketika dia melihat ini. Hehe. Tetua lainnya terkejut ketika mereka melihat ini. 2 botol ramuan. Berapa banyak ramuan yang dicuri Yu Bai? Yu Yue juga sedikit terkejut melihat Yu Bai mengeluarkan botol ramuan kedua, tapi botol ini jelas berbeda dari yang tadi. Sebotol ramuan ini seluruhnya berwarna merah. Itu seperti api yang mendidih. Yu Bai mengangkat kepalanya dan meminumnya lagi. Merasakan kekuatan melonjak gila-gilaan di tubuhnya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sebotol ramuan elemen dan sebotol ramuan api. Dengan mereka berdua, kamu sama sekali bukan tandinganku. Aku akan, sebelum Yu Bai bisa menyelesaikannya, dia hanya merasakan bahwa kekuatan saat itu tiba-tiba berubah menjadi rasa sakit yang luar biasa yang dengan cepat membanjiri tubuhnya seperti cacing, membuatnya tak tertahankan. Bab 1094, Karma 4. Sebelum semua orang bisa bereaksi, jeritan tiba-tiba terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada kakak senior Yu Bai? Murid dari tetua keempat, yang sedang menunggu kompetisi yang akan datang di sisi peron, semuanya menatap Yu Bai dengan panik. Pada saat ini, seluruh tubuh Yu Bai kaku saat dia berdiri di peron. Tubuhnya terus berkedut pada lengkungan yang terlihat. Pada awalnya, itu hanya gerakan fisik, tetapi segera, kulitnya yang terbuka muncul dari dalam, memperlihatkan daging merah cerah. Jeritan di mulutnya menjadi lebih intens. Dewa, apa dia salah minum ramuan? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Ramuan itu pasti sangat efektif. Kulit dan dagingnya hampir robek. Tetua, bukankah kamu akan menghentikannya? Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati dalam kompetisi. Kamu Bai, tuan keluarga Yu tidak bisa duduk diam lagi. Pilar keluarga Yu telah menjadi seperti ini saat ini. Tuan keluarga Yu hanya merasakan sakit di hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan pembuluh darahnya menonjol. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini setelah meminum 2 botol ramuan itu? Apakah seseorang melakukan sesuatu? Benar, Feng Yun. Ketika Yu Bai kembali hari itu, dia berkata bahwa dia bertemu dengan Feng Yun. Feng Yun pasti telah mengubah ramuan ini. Dia mencuri 2 botol ramuan dariku. Ini adalah konsekuensi yang pantas dia terima. Melihat pemandangan ini, wajah sesepuh ramuan sangat dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan ramuan buatannya dicuri oleh orang lain, apalagi dengan cara yang memalukan. Memikirkan hal ini, kemarahan di hati tetua ramuan terus berkobar. Kakak keempat, jika kamu tidak menyerah, muridmu yang paling membanggakan akan mati di sana, kata penatua kelima dengan dingin di samping.
Dia langsung memberi Yu Bai peringkat negatif untuk karakternya. Penatua keempat juga terlihat sangat malu sekarang. Dia tidak pernah menyangka Yu Bai akan mencuri ramuan itu. Ini bisa dikatakan sebagai noda besar pada reputasinya. Penatua pertama, Yu Bai kalah. Meskipun dia membenci pendekatan Yu Bai dalam benaknya, tetua keempat masih mengingat ikatan mereka. Dia tidak bisa membiarkan muridnya mati di sini begitu saja. Itu tidak baik untuk sekolah Juxing jika tersiar kabar. Selain itu, begitu banyak keluarga besar dan kecil yang mengawasinya. Dia kehilangan seluruh wajahnya karena Yu Bai. Memikirkan hal ini, penatua keempat sangat kecewa dengan Yu Bai. Ketika tetua pertama mendengar apa yang dikatakan tetua keempat, dia segera mengangkat tangannya dan seseorang segera berteriak untuknya, "Kamu Bai kalah." Yu Yue, murid tetua kelima, memenangkan ronde ini. Sempat terjadi keributan di tempat kejadian. Yu Bai di peron mendengarnya dan sepertinya ingin mengaum dengan marah. Dia tidak mau. Tidak mungkin dia kalah dengan kekuatannya. Bagaimana dia bisa kehilangan? Namun, rasa sakit yang disebabkan oleh dagingnya yang terbuka dari dalam keluar membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengeluh dengan matanya. Namun, segera, rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya membuatnya kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Dia jatuh tepat di atas ring dan benar-benar pingsan. "Kamu Bai, kamu Bai." Tuan keluarga Yu melompat turun, tetapi dia menghentikan dirinya tepat waktu. Dia tidak lupa bahwa ini adalah kontes peringkat. Sekolah Juxing tidak akan membiarkan apapun terjadi pada siswa mereka di sini. Yu Bai seharusnya tidak berada dalam bahaya. Keluarga besar dan kecil di samping mau tidak mau berdiskusi secara diam-diam ketika mereka melihat situasi ini. Tuan Zhao sangat senang ketika dia melihat ini. Kedua putranya lumpuh. Tampaknya pilar keluarga Yu tidak akan lebih baik. Pria ini tampak lebih sengsara daripada kedua putranya. Mungkin mustahil baginya untuk menjadi lebih baik. Melihat Yu Bai terbawa suasana, tuan keluarga Yu segera turun dari area penonton. Tuan keluarga Zhao melihat punggungnya yang tergesa-gesa dan mendengus. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Yu Yue dan hanya bisa mencibir. "Tuan Yu, kamu seharusnya tidak memandang rendah dia kali ini. Pergi menyesalinya." "Kakak, apa sebenarnya yang salah dengan Yu Bai?" Rong Xin bertanya pada Yun Feng di sebelahnya. Suaranya tidak lembut, yang menarik perhatian orang lain. Yun Feng memutar matanya ke arah Rong Xin dan menjelaskan dengan suara rendah, "Yu Bai mencuri 2 botol ramuan dari tetua ramuan." "Apa? Anak itu pencuri?" teriak Rong Xin, yang langsung menarik perhatian yang lain dan membuatnya tutup mulut. Yun Feng memutar matanya ke arahnya lagi. Kedua botol ramuan itu adalah ramuan unsur dan ramuan api. Jika diambil secara terpisah, salah satunya dapat meningkatkan kekuatan elemen secara signifikan dalam waktu singkat. Saya tahu itu. Jika seseorang meminum kedua botol itu bersama-sama, bukankah kekuatan mereka akan meningkat 2 kali lipat? Yun Feng tersenyum dingin. Double, Yu Bai adalah contoh terbaik. Mengambil ramuan tingkat master bersama tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Rong Xin hanya bisa mendecakkan lidahnya. Yang lain juga diam-diam berkeringat dingin setelah mendengar itu. Mereka tidak pernah tahu tentang hal seperti itu. Melihat Yu Bai berakhir hari ini, mereka telah mempelajari sesuatu. Ramuan tingkat master memang tidak bisa digunakan dengan santai. Saudari muda, saya masih tidak mengerti. Ramuan api dan ramuan elemental tidak bertentangan dan efeknya tumpang tindih, bukan? Kebanyakan orang setuju dengan apa yang dikatakan Rong Xin. Semua orang mau tidak mau menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan penjelasan Yun Feng. Memang ada bagian yang tumpang tindih, tapi begitu bagian yang tumpang tindih menyatu, mereka akan terstimulasi secara luar biasa. Tubuh manusia itu seperti sebuah wadah. Kapasitas wadah terbatas. Kalaupun bisa berkembang, akan ada batasan yang ketat. Begitu batasnya ditembus, hasilnya akan seperti Yu Bai. Saudari muda, Rong Xin masih ingin bertanya, tapi Yun Feng sudah meliriknya dengan tidak sabar. Jika Anda memiliki pertanyaan lagi, jangan ragu untuk melakukan tes sendiri. Rong Xin segera tutup mulut dan tidak bertanya lagi. Yang lain kurang lebih mengerti. Yu Bai hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu rakus. Jika dia hanya mengkonsumsi salah satunya, kekuatannya akan meningkat pesat. Karena dia mengkonsumsi keduanya secara bersamaan, wadahnya meledak. Saudari junior, pertanyaan terakhir.
Rong Xin berkata dengan cepat dan menatap Yun Feng dengan menjilat. Yun Feng menghela nafas. Apa itu? Hehehe, apa yang akan terjadi pada Yu Bai? Apakah dia akan mati? Rong Xin menggaruk kepalanya. Yang lain menajamkan telinga mereka lagi. Benar? Apa yang akan terjadi pada Yu Bai? Sungguh tak terbayangkan apa yang akan terjadi padanya setelah melihat kulit dan dagingnya robek saat itu. Dia belum akan mati. Lagi pula, sebagai Raja kelas 6, dia bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dia hanya bisa lumpuh selama sisa hidupnya. Setelah mengatakan itu, senyuman muncul di sudut mulut Yun Feng. Pilar keluarga Yu langsung menjadi pecundang. Tuan keluarga Yu akan sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Bab 1095, jangan meremehkan summoner, 1. Terkesiap, yang lain hanya bisa terkesiap. Seorang raja kelas 6 hanya bisa menjadi pecundang di masa depan. Itu karena dia mengambil 2 botol ramuan tingkat master. Dewa, ramuan tingkat master bukanlah sesuatu yang bisa disentuh dengan mudah di masa depan. Tidak heran ramuan tingkat master begitu kuat dan apoteker tingkat master juga sangat kuat. Aku tidak percaya, Eugene berkata dengan suara rendah di sudut. Hua Ling dan Tian Kui pasti mendengar apa yang dikatakan Yun Feng. Keduanya tampak suram. Kakak Kui, dia hanya menggertak, kan? Tian Kui melirik Eugene dan berkata dengan ekspresi berat, apakah menurutmu dia menggertak? Jika saya benar, Yu Bai memang akan seperti yang dia katakan. Dia hanya bisa lumpuh selama sisa hidupnya. Hua Ling hanya bisa menghela nafas dengan menyesal, sementara Eugene menjadi agak pucat. Tian Kui menatap Eugene dalam-dalam. Eugene, jangan mengamuk dalam pertempuran dengan Feng Yun. Anda bukan tandingannya. Akui saja kekalahan setelah beberapa bentrokan, mengerti. Eugene menggigit bibirnya dengan tatapan enggan, tapi ada juga sedikit ketakutan. Melihat dia diam, Tian Kui mau tidak mau mengatakan dengan lebih tegas, apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Aku mendengarmu. Eugene menggigit bibirnya dan menjawab. Matanya tidak bisa membantu tetapi melayang ke Yun Feng. Mata Yun Feng juga bertemu dengannya saat ini. Eugene menatap mata hitam jernih dan dingin itu dan tiba-tiba merasa kedinginan. Dia segera memalingkan muka dan jantungnya berdebar kencang. Putaran pertama kontes peringkat berakhir dengan hasil seperti itu. Yang mengejutkan semua orang, Yu Bai kalah. Yu Yue, yang berada di kelas 4 tingkat raja, menang. Dengan cara ini, Yu Yue berhasil masuk 10 besar, yang membuatnya terkejut. Setelah turun dari peron, Yu Yue tampak sangat bersemangat. Yun Feng memberinya senyum lebar. Saudaraku, selamat. Yu Yue terkekeh. Saya tahu kekuatan saya. Jika bukan karena senjata yang guru berikan kepadaku dan kecelakaan Yu Bai setelah meminum ramuan itu, akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkannya. Yun Feng tersenyum ringan. Yu Yue sedang melawan Yu Bai dengan senjata grade 9 dari King level. Meskipun sulit untuk menang, tidak mudah untuk kalah. Namun, itu baik untuk tetap rendah hati. Merupakan hal yang membahagiakan bahwa kakaknya maju ke 10 besar. Selain itu, Yun Feng telah mencapai tujuannya dengan sangat baik. Menguasai Anda mungkin akan menyesalinya sekarang. Kontes peringkat berlanjut. Orang yang bertarung di babak kedua adalah Tian Kui, murid yang paling dibanggakan oleh penatua ketiga. Penampilannya langsung menarik banyak perhatian. Yun Feng juga menoleh. Seperti yang diharapkan semua orang, Tian Kui mengalahkan lawannya setelah beberapa langkah. Lagi pula, dia memiliki kekuatan raja kelas 8 dan juga salah satu murid terbaik di kampus dalam. Gerakan Tian Kui sangat ganas dan cepat. Setelah kemenangannya, anak-anak muda yang menyaksikan pertempuran berteriak. Suasana yang agak menindas saat itu tiba-tiba terangkat ke langit, dan penonton kembali diaduk. Kontes peringkat berlanjut. Itu adalah pertempuran nomor 4. Rong Xin menepuk pundak Yun Feng. Saudari junior, kamu harus bersorak untukku. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Rong Xin sudah melompat ke peron. Lawannya adalah salah satu murid penatua kedua, yang juga merupakan raja kelas 6. Namun, di depan pemanggil, Rong Xin, penyihir itu kurang lebih dirugikan. Segera, Rong Xin mengakhiri kompetisi dengan keunggulan absolut dari Rock King Turtle. Saat dia menang, dia berteriak pada tetua kelima dengan agak meriah, "Tuan, Tuan. Saya menang." Sontak tawa pun pecah di tempat kejadian. Elder kelima, yang duduk tinggi, hanya bisa memarahi sambil tersenyum, bocah bodoh.
Suasana di tempat kejadian langsung menjadi santai. Rongxin turun dari peron sambil tersenyum dan berbicara dengan gembira kepada Yun Feng, "Saudari muda, apakah saya tampan?" Yun Feng terkekeh tak berdaya. Yu Yue mengangguk. "Tidak juga, tapi kamu cukup pandai menghibur orang lain." Kontestan nomor 5, naik ke atas panggung. Sebuah suara terdengar. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan menepuk pakaiannya. "Giliranku. Saudari junior pasti akan menang. Pergi." Rongxin berkata dengan cukup gembira, lalu tertawa terbahak-bahak. Yu Yue tersenyum lembut pada Yun Feng. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke platform langkah demi langkah. Orang-orang muda yang menyaksikan pertempuran di sekitar tiba-tiba terdiam. Mata mereka penuh rasa ingin tahu saat melihat postur santai Yun Feng di atas panggung. Dia Feng Yun itu. Dia memang luar biasa. Dia seorang pemanggil, kan? Saya mendengar bahwa dia sangat kuat. Aku ingin tahu apakah itu benar. Banyak anak muda mulai berdiskusi dan terdengar suara mendengung di tempat kejadian. "Feng Yun, lakukanlah." Tiba-tiba, seorang gadis kecil berdiri di area penonton dan berteriak ke peron dengan keras. Yun Feng menoleh dan tidak bisa menahan senyum. Gong Tianxing melambaikan tangannya ke arah Yun Feng dan berteriak dengan penuh semangat, "Feng Yun, lakukanlah." Dia tidak menyangka Gong Tianxing benar-benar menjadi pemandu sorak untuknya. Kulanyi yang berdiri di pojok juga merasa geli. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang dan menemukan Kulanyi bersandar di dinding dan menatapnya dengan sepasang mata yang memikat. Hanya ada kehangatan di matanya. Tiba-tiba, bibir pria itu cemberut sedikit dan dia menekan jarinya dengan lembut. Kemudian, dia perlahan melonggarkan tangannya dan melemparkan ciuman. Yun Feng tersipu dalam sekejap. Melihat rona merah di pipi Yun Feng, Kulanyi tertawa kecil. Yun Feng memelototinya dengan marah dan memalingkan muka. Yu Jin, lawan Yun Feng, juga naik ke atas panggung, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Mata semua orang tertuju pada Yun Feng, yang membuat Yu Jin sedikit malu. Lagi pula, dia juga murid penatua ketiga dan telah tinggal di kampus dalam selama beberapa tahun. Sudah berapa lama Yun Feng berada di sini? Mengapa semua orang menatapnya? "Feng Yun!" Yu Jin berteriak tidak puas. Yun Feng berdiri di hadapannya. Dia adalah raja kelas 4. Haruskah Yun Feng bertarung dengannya selama beberapa putaran, atau menendangnya dari panggung dengan satu gerakan? Yu Jin melirik cincin kontrak yang berapi-api di tangan Yun Feng dengan kecemburuan di matanya. Kemudian, dia mendengus dengan jijik. "Apa hebatnya menjadi summoner? Anda hanya bisa menang karena keberuntungan dengan binatang ajaib Anda. Tanpa binatang ajaibmu, kamu bukan apa-apa."